Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok investasi jangka pendek. Yang pertama, Anissa Sabila Nurbayani, NPM 181063011029. Yang kedua, Indah Safitri, NPM 181063011016. Yang ketiga, Nurmala, NPM 181063011020. Yang keempat, Levina Virginia Borusitorus, NPM 181063011018. Selanjutnya, saya Anissa Sabila Nurbayani, NPM 181063011029, akan menjelaskan tentang investasi. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan atau didanai dari kelebihan dana yang bersifat sementara yang dimiliki oleh perusahaan yang dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Menurut PSAK 13 tahun 1994 tentang akuntansi untuk investasi, ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu: pertama, mempunyai pasaran dan dapat diperjualbelikan dengan segera. 2. Dimaksudkan untuk dijual dalam jangka waktu dekat bila dibutuhkan dana untuk kegiatan umum perusahaan. Ketiga, tidak dimaksudkan untuk menguasai perusahaan lain. Selanjutnya, nilai investasi jangka pendek dalam neraca. Nilai investasi jangka pendek dalam neraca itu investasi jangka pendek atau marketable adalah aset yang tingkat likuiditasnya sangat tinggi. Dengan demikian, besarnya investasi jangka pendek menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek. Nama saya Levina, NPM 018. Saya akan menjelaskan nilai investasi. Ini dalam neraca menurut akuntansi komersial dapat disajikan menggunakan 2 cara, yaitu nilai perolehan. Nilai perolehan tetap diberi keterangan tambahan mengenai harga pasar. Nah, selanjutnya ada nilai terendah antara nilai perolehan dan harga pasar. Di slide selanjutnya ada tentang pajak penghasilan atas keuntungan transaksi saham. Capital gain adalah keuntungan transaksi saham yang dikenakan pajak penghasilan. Pengenaan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Pasal 4 Ayat 1 yang menyebutkan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia yang dapat dipakai atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Hal ini juga mencakup penghasilan yang diterima atau diperoleh dari transaksi penjualan saham. Selanjutnya, saya Indah Safitri akan menjelaskan tentang sekuritas. Sekuritas atau surat berharga yang mudah diperjualbelikan merupakan bentuk investasi sementara untuk memanfaatkan dan yang tidak dipergunakan. Dengan motivasi penyisian dana sementara tersebut, keuntungan karena fluktuasi harga bukan merupakan tujuan utama dari pembelian sekuritas. Sekuritas dapat berbentuk saham, obligasi, dan sekuritas lainnya. Selanjutnya, saham. Sekuritas saham dapat berbentuk saham biasa dan saham preferen. Sebagaimana terjadi pada akuntansi komersial, nilai saham dicatat sebesar harga perolehannya pada saat pembelian. Penghasilan dari saham dapat berupa dividen, saham bonus, dari hak pembeli emisi saham perusahaan, dan capital gain. Di sini ada contoh soal, misalnya PT Buana pada tanggal 1 Maret 2007 menjual saham PT Mars yang dibelinya senilai 1 juta dengan 1.100.000 dan biaya penjualan atau jasa pialang dan sebagainya senilai 20.000. Keuntungan bersih PT Buana dari penjualan saham tersebut adalah 80.000, namun untuk tujuan perpajakan jumlahnya 1.100.
dalam kurung 0,1% dikali 1.100.000. Demikian juga bila sebaliknya terjadi kerugian. Misalnya saham dijual dengan harga senilai 950.000 dan jasa pialang sebesar 10.000 oleh administrasi pajak. Kerugian tersebut dikesampingkan dan perusahaan tetap harus membayar PPh senilai 950 dalam kurung 0,1% dikali 950.000 tanpa mempertimbangkan adanya fakta kerugian. Hal ini semata-mata karena alasan kesederhanaan administrasi perpajakan dan pemberian kepastian kepada pembayar pajak. Jurnal akuntansi perpajakan untuk transaksi tersebut adalah: pertama, jika saham terjual dengan harga 1.100.000, dan kedua, jika saham terjual dengan harga 950.000. Kemudian di sini ada jurnal. Di sini ada dua jurnal. Jurnal pertama pada tanggal 1 Maret 2007, di debit ada kas senilai 1.078.900 dan PPh 4 ayat 2 senilai 1.100. Kemudian di kredit ada laba penjualan saham senilai 80.000 dan investasi dalam saham PT Mars senilai 1 juta. Jurnal kedua pada tanggal 1 Maret 2007, di debit ada kas nilai 939,50, kemudian PPh 4 ayat 2 senilai 950 dan kerugian penjualan saham senilai 60.000. Di kredit ada investasi dalam saham PT Mars senilai 1 juta. Kemudian di sini ada pengertian obligasi. Obligasi merupakan surat pinjaman uang yang akan dilunasi setelah jangka waktu tertentu. Umumnya obligasi memberikan penghasilan bunga dengan jumlah tetap kepada inventor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok investasi jangka panjang. Yang pertama, Anissa Sabila Nurbayani, NPM 18106301100029. Yang kedua, Indah Sapitri, NPM 181063011016. Yang ketiga, Nurmala, NPM 181063011020. Yang keempat, Levina Virginia Borusitorus, NPM 181063011018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sabila Nurbayani, NPM 18106301100029. Saya akan menjelaskan tentang bagian investasi. Investasi terbagi menjadi dua, yaitu finansial dan real. Real mempunyai 4 cakupan, yaitu teknologi, jasa, manufaktur, properti. Finansial terbagi menjadi dua, langsung dan tak langsung. Langsung mempunyai 2 cakupan, yaitu dapat diperdagangkan atau tak dapat diperdagangkan. Yang tak dapat diperdagangkan terbagi menjadi dua, yaitu pasar modal dan pasar uang dan bursa komoditi berjangka. Pasar modal mencakup dua, yaitu ekuitas dan utang. Finansial tak langsung terbagi menjadi dua, yaitu kontrak investasi kolektif dan reksadana. Reksadana mempunyai 2 cakupan, yaitu terbuka dan tertutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang yaitu penanaman modal untuk jangka panjang atau lebih dari 1 tahun. Investasi dapat dilakukan dalam bentuk 1. Investasi dalam saham. 2. Investasi dalam obligasi. 3. Investasi dalam dana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan investasi. Tujuan investasi yaitu memperoleh pendapatan atau dividen, dapat mengontrol perusahaan lain, membentuk dana khusus, dan menjaga hubungan baik antara perusahaan.
Perkenalkan, nama saya Levina, NPM 018. Saya akan menjelaskan investasi jangka panjang dalam saham. Pembelian saham-saham perusahaan lain dengan maksud untuk dimiliki dalam jangka panjang, baik saham biasa maupun preferred. Bagian laba yang dibagi kepada para investor yaitu dividen dapat berupa uang tunai, dapat berupa aktiva seperti gambar di samping, ada surat gitu, kayak ada uang tunai langsung. Dan selanjutnya ada 3 macam kepemilikan saham. Yang pertama, nomor 20, kurang dari 20%, yaitu tidak dapat melakukan kontrol dengan metode biaya. Yang kedua, ada juga 20% sampai 50% dapat melakukan kontrol dengan equity method atau metode kepemilikan. Ada juga lebih daripada 50% dapat melakukan kontrol secara penuh dengan metode konsolidasi. Selanjutnya, saya Indah Savitri, NPM 1810630111016 ingin menjelaskan tentang pencatatan pembelian saham. Yang pertama, apabila dibeli ada jenis atau biasa dan preferred, maka pembelian tersebut masing-masing dicatat. Kedua, penanaman modal dalam saham biasa dan penanaman modal dalam saham preferred. Yang ketiga, dasar yang dipakai untuk menentukan harga pokok masing-masing saham, yaitu harga pasar masing-masing saham atau total harga pokok, yaitu harga pasar saham yang diketahui. Selanjutnya, pencatatan pembelian saham. Apabila dibeli ada jenis, biasa, dan preferred, maka pembelian tersebut masing-masing dicatat penanaman modal dalam saham biasa dan penanaman modal saham preferred dasar, yaitu dipakai untuk menentukan harga pokok masing-masing saham, harga pasar masing-masing saham, atau total harga pokok, yaitu harga pasar saham yang diketahui. Di sini ada contoh soal, yaitu dibeli 60 lembar saham yang terdiri dari 20 saham preferen dan 40 saham biasa dengan harga senilai 420.000. Harga pasar masing-masing saham yaitu saham biasa senilai 4.962,50 dan saham preferen senilai 7.575. Jurnal untuk mencatat transaksi di atas yaitu di debit ada penanaman modal dalam saham preferen senilai 181.000. Di debit lagi ada penanaman modal dalam saham biasa senilai Rp238.200 dan di kredit ada kas senilai 420.000. Di sini ada keterangannya. Harga beli 2 jenis saham, harga pasar senilai 420.000, harga saham preferen yaitu 20 dikali 7.575 menghasilkan Rp151.500 dan saham biasa yaitu 40 dikali 4.962,50 menghasilkan Rp198.500. Harga pokok saham preferen didapatkan dari Rp151.500 dikali 420.000 menghasilkan Rp181.800 dan harga pokok saham biasa menghitung dari Rp198.500 dikali 420.000 menghasilkan Rp238.200. Di sini ada pencatatan dividen. Saat penerimaan dividen, jurnal yang digunakan yaitu kas di debit dan penerimaan dividen di kredit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.